Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Nanda Tirta Surya dan teman saya Muhammad Tarik Bayhaqi dan Naufal Khalidra Fatah Alevi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari ujian akhir kami dari proyek kami. Pertama, pendahuluan. Satu, latar belakang. Teknova adalah sebuah startup yang sedang membangun aplikasi web berbasis microservice untuk layanan manajemen inventaris. Selama ini, proses pengembangan dan deployment aplikasi masih dilakukan secara manual sehingga rawan terhadap human error. Proses rilis yang lambat serta minimnya visibilitas terhadap kondisi sistem di production. Untuk mengatasi hal tersebut, tim DevOps Junior Teknova merancang dan mengimplementasikan pipeline DevOps sederhana yang mencakup otomatisasi CI/CD, pengujian otomatis, keamanan kode, monitoring dan logging, kolaborasi antara tim, serta pemanfaatan cloud computing. Tujuan project pertama, merancang dan mengimplementasikan pipeline CI/CD yang otomatis dari tahap development hingga deployment. 2. Menerapkan automated testing untuk memastikan kualitas fungsional aplikasi. 3. Mengintegrasikan analisis keamanan dan kualitas kode menggunakan SonarQube atau SonarCloud. 4. Membangun sistem monitoring dan logging menggunakan Prometheus, Grafana, dan Logi. 5. Menjelaskan pemanfaatan cloud computing untuk mendukung otomatisasi dan skalabilitas. 6. Mempelajari praktik DevOps dari studi kasus perusahaan nyata Netflix sebagai pembanding. 2. Arsitektur pipeline DevOps. 1. Tools yang digunakan. Version control. Tools yang digunakan Git dan GitHub, fungsi menyimpan source code, kolaborasi, dan trigger pipeline. CI/CD menggunakan GitHub Actions, otomatisasi tes, code scan, dan build image. Containerization menggunakan Docker dan Docker Compose, mengemas aplikasi dan menjalankan stack monitoring. Testing menggunakan PyTest untuk unit testing dan pengukuran code coverage. Code quality or security menggunakan SonarCloud, statistic code analysis, deteksi bug, dan vulnerability. Monitoring menggunakan Prometheus dan Grafana untuk pengumpulan matriks dan visualisasi dashboard. Logging, Logi plus Promtail, pengumpulan dan pencarian log terpusat. Cloud, ini hanya ilustrasi aja ya, jadi tidak dilakukan. Kita menggunakan AWS dan untuk hosting, registry image, storage, dan monitoring tambahan. Mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fatah. Dan selanjutnya 2.2 ada alur kerja pipeline yaitu atau disebut development hingga deployment. Di sini ada alur kerja pipeline yang dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada developer menulis kode pada aplikasi Vax di komputer lokal. Yang kedua ada kode di commit dan di push ke repository GitHub pada branch-main. Yang ketiga ada push tersebut otomatis memicu trigger workflow GitHub action. Keempat nanti ada job test menjalankan unit test dengan PyTest beserta pengukuran code coverage. Kelima nanti ada jika job test berhasil atau lolos, SonarQube menjalankan analisis kualitas dan keamanan kode melalui SonarCloud. Yang keenam ada secara paralel job build mengembangkan Docker image dari aplikasi menggunakan Docker file. Ketujuh ada aplikasi yang telah dikemas dalam kontainer dijalankan bersama stack monitoring dan Prometheus, Grafana, Logi, Prometheus melalui Docker Compose. 8. Tim dapat memantau kesehatan aplikasi secara real time melalui dashboard Grafana. Di sini ada arahannya ya, guys. Dan selanjutnya ada rollback mekanisme dan auto scaling.
Di sini menjelaskan pipeline dasar yang dirancang saat ini belum mencakup rollback mekanisme otomatis maupun auto scaling. Kedua kemampuan tersebut umumnya membutuhkan orkestrasi tambahan seperti Kubernetes untuk rolling update dan auto healing, serta layanan cloud seperti AWS, auto scaling group, dan Elastic Load Balancer. Hal ini menjadi salah satu catatan pengembangan lanjutan yang dibahas pada bagian kesimpulan. Selanjutnya ada otomatisasi testing. Di sini ada short code unit ya. Terus ini kode-kodenya guys. Dan selanjutnya ada from block yang digunakan testing saat PyTest, dilengkapi dengan plugin PyTest Conf untuk mengukur kode ya ini. Ini di terminal ya teman-teman. Selanjutnya ada analisis keamanan dan kualitas kode, yaitu SonarQube atau SonarCloud. Langkah-langkahnya di sini ada mendaftarkan SonarCloud menggunakan akun GitHub dan mengimpor organisasi dari GitHub, lalu menghubungkan repository Teknova Inventory ke SonarCloud melalui metode with GitHub Action, lalu menyimpankan token autentikasi sebagai secret Sonar token pada GitHub repository. Terus menambahkan file konfigurasi Sonar Project property yang berisi project key organisasi serta part search dan test. Selanjutnya ada menambahkan job SonarQube pada workflow GitHub Action menggunakan action resmi SonarQube atau SonarQube scan action yang dijalankan setelah job berhasil. Selanjutnya ada hasil analisis keamanan dan kualitas kode di SonarQube ya. Ini di sini ada gambarnya. Terus ada metrik hasilnya. Selanjutnya ada masalah keamanan yang ditemukan dan penyelesaiannya. Ini ada gambar pertama dan gambar kedua ini isi-isinya. Dan di sini ada tabel isi dari Docker dan temuan severity sama rekomendasi penyelesaian ya. Ada 8 Docker dan file. Selanjutnya ada tools kolaborasi tim. Tools di sini menggunakan GitHub. Selanjutnya ada Trello, terus ada WhatsApp group sama Google Docs. Selanjutnya ada alur komunikasi dan kolaborasi. Dilakukan check-in singkat secara berkala melalui grup chat untuk membahas progres masing-masing anggota. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan komponen. Satu anggota berfokus pada CI/CD dan containerization, satu anggota pada monitoring dan logging, dan satu anggota pada dokumentasi dan testing. Selanjutnya ada setiap perubahan kode direview melalui mekanisme pull request di GitHub sebelum digabungkan merge ke BrainMind. Selanjutnya ada integrasi dengan pipeline develop. Di sini ada setiap push ke GitHub akan otomatis memicu pipeline CI/CD sehingga seluruh anggota tim mendapatkan feedback yang sama dan real time mengenai status build, hasil testing, dan analisis keamanan kode. Selanjutnya ada notifikasi hasil pipeline juga dapat diintegrasikan ke Slack atau Discord melalui webhook agar tim secara segera mengetahui apabila terjadi kegagalan build. Untuk selanjutnya teruskan oleh teman saya Nanda. Monitoring dan logging. Yaitu arsitek sistem monitoring. Sistem monitoring dibangun menggunakan 4 komponen yang berjalan sebagai kontainer terpisah dan saling terhubung dalam satu Docker network bernama monitoring. Dijalankan melalui Docker Composer. Yaitu aplikasi Flash App mengekspos exploit metrik menggunakan library Flash Export. Yang kedua yaitu Prometheus melakukan scraping data matrix dan endpoint matrix setiap 5 detik dan menyimpannya sebagai time series data. Untuk yang ketiga itu Promptile membaca log dari seluruh konten Docker melalui Docker
soket dan mengirimkannya ke Loki. Loki menyimpan dan mengindeks log yang dikumpulkan oleh Promptile agar dapat dicari dan disaring. Yang terakhir, Grafana menjadi dashboard visual terpusat dan menampilkan data Magic dan Prometheus, request rate, response time, sekaligus log dari Loki dalam satu tempat. Ya, ini alurnya teman-teman, yaitu ada yang kedua yaitu ada dashboard Grafana dan log dari Loki. Ya, ini ada hasilnya. Ini bukti pendukung tambahan. Dari hasil implementasi Prometheus berhasil mendeteksi target Teknova dalam kondisi up dan mengumpulkan matriks seperti flash HTTP request total dan flash HTTP request duration count. Loki berhasil mengumpulkan ratusan log entry dan kontainer aplikasi melalui Promptile yang dapat difilter berdasarkan label container service name pada Grafana Explorer. Penggunaan cloud computing. Sesuai instruksi soal desain bagian ini disusun dalam bentuk invasi dengan tanpa bantu langsung. Platform cloud yaitu dipilih untuk ilustrasi ini adalah Amazon Web Services (AWS) karena ketersediaan free tier kode dokumentasi yang lengkap dan integrasi yang baik dengan ekosistem Docker atau GitHub Actions. Untuk dukungan cloud terhadap otomatisasi dan skalabilitas, yaitu Docker Image hasil build oleh CICD dapat didorong push ke Amazon ECR sebagai kontainer registry. Untuk deployment otomatis dapat dilakukan di Amazon ECS atau EC2 setelah image tersedia di ECR. Auto scaling group memungkinkan jumlah instance bertambah otomatis saat traffic tinggi dan berkurang saat traffic rendah, sehingga efisien dan sisi biaya. Elastic Load Balancer membagi traffic secara merata ke beberapa instance aplikasi, meningkatkan kesediaan availability system. Ini layanan cloud yang digunakan. Selanjutnya itu studi kasus implementasi DevOps di perusahaan Netflix. Untuk profil implementasi DevOps Netflix melayani lebih dari 230 juta pengguna secara global di berbagai perangkat, mobile, web, sistem TV, konsol game, sehingga menuntut praktik DevOps yang sangat matang. Netflix menggunakan arsitektur microservice di mana platform dipecah menjadi banyak layanan kecil dan independen yang saling berkomunikasi melalui API. Netflix engineers melakukan deploy kode berkali-kali dalam sehari menggunakan pipeline CI/CD tanpa intervensi manual. Sebagian besar proses testing, deployment, dan monitoring sudah otomatis penuh. Netflix menerapkan cross engineering, cross Monkey, Cement and Wing untuk secara sengaja menguji ketahanan sistem terhadap kegagalan. Infrastruktur Netflix terdiri dari AWS untuk hosting logika aplikasi dan data, Starlink Open Connect secara jaringan, CDN privat untuk secara traffic video. Hasilnya Netflix mencatat tingkat uptime hingga 99,99%. Ya, ini perbandingan dengan pipeline Teknova. Pelajaran penting. Otomatisasi adalah kunci skala. Semakin besar sistem, semakin penting testing dan development. Otomatis prinsip yang sama diterapkan pada pipeline Teknova meski dengan skala jauh lebih kecil. Monitoring bukan opsional, observability, metode dan log krusial untuk mendeteksi masalah sebelum bertambah ke pengguna. Keamanan harus diperiksa sedini mungkin dalam pipeline Safelam Security DevOps sesuai dengan interaksi Sonar Cloud yang telah diterapkan. Sistem yang baik dirancang dengan asumsi yang mengalami kegagalan dan mampu
pulih secara otomatis ini menjadi salah satu area pengembangan lanjutan pasti pipeline Teknova. Untuk kesimpulannya, yaitu implementasi pipeline Teknova sederhana untuk aplikasi Teknova Inventory telah berhasil dilakukan mencakup otomatisasi CI/CD dengan GitHub Action. Automate testing menggunakan PyTest dengan kode Converge 95-99%. Analisis keamanan dan kualitas kode melalui SonarQube dengan status quality gate menggunakan Docker serta sistem monitoring dan logging terpusat menggunakan Prometheus, Grafana, Loki, dan Promptile. Beberapa hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain penerapan rollback mekanis dan auto scaling menggunakan Kubernetes, praktik cost engineering untuk menguji bahan sistem, implementasi nyata pada layanan cloud AWS, serta menyelesaikan seluruh security issues yang terdeteksi oleh SonarQube. Studi kasus pun menunjukkan bahwa otomatisasi observability dan keamanan yang terintegrasi sejak awal merupakan fondasi penting bagi sistem yang scalable dan reliability, sekalipun diterapkan pada skala yang jauh lebih kecil seperti pada proyek ini. Lampirannya ada GitHub Action, pipeline CI/CD berhasil. Ini source code lengkap ada di repository GitHub https github.com/gyuxex/Teknova Inventory. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.